Horas Amang Inang atas nama Parhalado HKBP Limo menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal, sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama-sama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 648 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan namanya anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan penyelamatan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan percobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 10 ayat yang pertama.
Dengarlah hukum Tuhan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 114 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak, semuanya itu tidak ternilai. Karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan kepada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami, sebaiknya menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami.
Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan hidup yang baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan kepadamu, sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikutimu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 113 ayat yang kedua. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis tertulis dalam Injil Yohanes bab yang pertama ayat yang 29 sampai ke 34. Pada esokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang masuk ketika pertama, kemudian daripada akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atasnya.
dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 228 ayat yang ke-5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 783, ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Warta jemaat dan laporan keuangan dapat kita lihat melalui warta digital. Mari kita mendengarkan lagu pujian dari Trio Parupuan HKBP Limo.
Mari kita bernyanyi buku nyanyian nomor 28 ayat yang pertama. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini di Minggu Trinitatis, saya mau mengundang saudara-saudara di rumah untuk mengambil Alkitab serta membuka dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara semua, dan Anda yang berada di rumah boleh turut serta membacanya ataupun mengikuti di dalam hati. Inilah yang tertulis. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesempatan ini kita mau mengulang belajar
mempergumulkan, dan harapan kita ialah bagaimana kita kembali kepada panggilan kita sebagai ciptaan Tuhan, di mana manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam firman yang kita baca tadi, yaitu mengenai berita tentang penciptaan manusia, kita dapat menemukan bahwa manusia itu bukan ada dengan sendirinya, tetapi manusia itu ada karena ada yang menciptakannya. Nah, dan yang menciptakan manusia itu ialah Allah. Allah yang menciptakan manusia yang semula tidak ada, kemudian menjadi ada. Ketika Allah menciptakan manusia yang semula tidak ada menjadi ada, itu berarti penciptaan manusia adalah di dalam kehendak Allah, di dalam keputusannya, di dalam pertimbangannya, di dalam kuasanya. Sehingga penciptaan manusia yang tertulis di dalam Alkitab sangat bertentangan dan bahkan mematahkan segala ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh ilmu-ilmu kebatinan ataupun aliran kepercayaan yang lain di luar iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Atau berita tentang penciptaan manusia yang tertulis di dalam Alkitab ini tidak sejalan, bertentangan, bahkan mematahkan segala ajaran-ajaran tentang penciptaan manusia yang dikembangkan oleh aliran-aliran kepercayaan. Nah, kita dapat melihat bahwa seperti suku-suku yang ada di Indonesia ini memiliki cerita penciptaan manusia di wilayahnya masing-masing. Atau dengan kata lain, ada yang bersifat mitos mitologi begitu. Ada yang bersifat hikayat, ada yang berupa cerita dongeng. Ada yang mengatakan seperti cerita penciptaan manusia yang dikembangkan oleh suku Murba, bahwa manusia itu diciptakan oleh perkawinan antara dewa dan dewi. Ada juga yang mengatakan ya manusia itu diciptakan oleh burung Raja Wali, begitu. Ada yang mengembangkan cerita penciptaan manusia ini, manusia diciptakan dari batu, dari pohon, dan lain sebagainya. Termasuk juga cerita mitos tentang penciptaan manusia yang dipelihara hingga saat ini oleh suku Batak. Nah, tetapi melalui berita penciptaan yang diberitakan oleh Alkitab ini sangat jauh berbeda sekali dengan cerita atau mitos-mitos yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Di mana di dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah di dalam firman-Nya menurut gambar dan rupa Allah. Dan jikalau kita melanjutkan membaca Kejadian pasal yang kedua, di sana kita akan menemukan bahwa manusia itu dibentuk Allah dari debu dan tanah, dan bahkan Allah menghembuskan nafas kehidupan di dalam hidup manusia sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah penciptaan dalam Kejadian 1 yang kita baca tadi menyatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya menurut gambar dan rupa Allah? Saya mengutip komentar yang ditulis oleh seorang pendeta, dan ini pernah menjadi dosen dulu di Fakultas Teologi HKBP, dan saya tahu semua pendeta pasti mengenal beliau, yaitu Walter Lamb. Dalam komentarnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah itu ialah ada keterkaitan, ada hubungan, ada keterpautan atau ada persekutuan antara manusia dengan Allah. Atau dengan kata lain, ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah,
itu menunjukkan bahwa ada hakikat, ada unsur, ada nilai keilahian yang dimiliki Allah, lalu diberikan, dianugerahkan, dikaruniakan kepada manusia. Nah, sehingga manusia itu siapapun dia dan bagaimanapun keadaannya dan sampai kapanpun ketika selama dia masih hidup, dia akan selalu membawa hakikat atau nilai dan unsur keilahian itu. Oleh karena itu, di dalam firman hari ini, di dalam kesempatan ini, ya kita ini adalah orang yang telah ditetapkan, ciptaan yang telah ditetapkan Allah sejak semula untuk menerima gambar dan rupa Allah. Tetapi itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Mengapa Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia? Nah, supaya itu dapat kita temukan ketika kita melanjut untuk membaca di dalam tugas dan tanggung jawab manusia itu sendiri, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, maka sekaligus Allah memberikan mandat atau penugasan kepada manusia untuk bertambah banyak, menaklukkan serta menguasai bumi. Nah, tetapi kita tidak akan mungkin, manusia tidak akan mampu untuk menguasai bumi ini jikalau kita terlepas atau di luar hubungan dengan Allah. Bumi akan menjadi pulih, bumi akan menjadi lebih baik jikalau kita hidup berkaitan di dalam Allah. Atau dengan kata lain, ya sejauh kita takut akan Allah, sejauh kita masih memelihara hubungan persekutuan kita di dalam Allah, maka sangat dimungkinkan untuk memampukan kita mengolah, menguasai, memanfaatkan bumi ini menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri, dan ketika Allah memberikan penugasan kepada manusia untuk menguasai dan untuk menundukkan, ini bukan dipahami secara salah begitu ya, atau mempunyai konotasi yang tidak baik. Alkitab mengatakan bahwa taklukkan dan berkuasalah, itu menunjukkan bahwa kita diberi hak untuk memeriksa, mempelajari, kemudian bagaimana kita untuk mengerti, mempergunakan, mengolah, memanfaatkan, memberdayakan bumi ini dengan benar. Nah, bukan memahami, menguasai bumi ini dengan cara pemahaman yang gagal begitu ya, atau memahami penguasaan bumi atau mengolah bumi ini, menaklukkan bumi ini hanya untuk kepentingan kita sebagai manusia yang sampai saat ini masih banyak sekali persoalan-persoalan yang menyangkut dengan pemeliharaan bumi, dan bumi ini pun menjadi rusak oleh karena ulah manusia. Ya, kita melihat bagaimana perebutan tanah adat hanya untuk penebangan hutan, untuk mengambil pohon-pohonnya, dan ini dipakai untuk mengolah pabrik dan industri. Dan kita melihat juga bagaimana limbah-limbah pabrik dan industri itu juga mengotori air sungai dan lautan. Ini hanya untuk kepentingan material manusia itu sendiri. Nah, atau kita juga melihat bagaimana bumi ini kita tanda kutip, kita eksploitasi atau kita perkosa dengan cara yang kejam. Nah, bahkan udara pun juga menjadi kotor hanya oleh karena kepentingan atau kerakusan ketamakan manusia yang gagal memahami arti panggilan menjadi gambar dan rupa Allah. Nah, Tuhan memerintahkan, memberikan mandat kepada manusia
untuk memanfaatkan ini secara baik dan benar. Memanfaatkan secara baik dan benar ini hanya dapat dilakukan secara penuh jikalau kita sungguh-sungguh tinggal di dalam hubungan dengan Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan ini ya saya pikir kita tidak salah jikalau merenungkan kembali bagaimana tugas dan panggilan kita dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Bahwa Tuhan menetapkan kita bukan untuk dikuasai oleh bumi, tetapi kita yang menguasai dan mengolah bumi. Karena jikalau bumi atau dunia ini yang menguasai kita, maka di sanalah akan terjadi kegagalan terhadap ciptaan Allah sebagai gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dan yang kedua, saudara-saudara, bahwa untuk memulihkan, memelihara bumi ini, kita tidak dapat sendiri. Atau katakanlah, kita tidak akan pernah mampu jikalau kita berjalan sendiri untuk memulihkan bumi ini. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka berdua supaya sama-sama saling melengkapi untuk memelihara dan merawat bumi ini. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan ini kita kembali kepada panggilan kita sebagai gambar dan rupa Allah, bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita harus bersama-sama memelihara dan memperbaiki bumi ini. Kita tidak akan mampu untuk memeliharanya sendiri, mengolah dan memanfaatkannya, apalagi untuk meneruskan ini kepada generasi-generasi selanjutnya seperti yang Allah perintahkan untuk beranak cucu. Itu menunjukkan bahwa bumi ini kita manfaatkan, kita olah untuk generasi-generasi berikutnya. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan kepada Anda semua bahwa bumi ini ya seperti saat sekarang ini di tengah-tengah pandemi ini, ya bumi telah menangis, bumi telah dikotori, udara sudah tercemar. Tetapi bagaimanakah kita untuk mengembalikan atau memelihara dan merawat ini untuk kebaikan dan kepentingan kita bahkan generasi selanjutnya? Kita hanya mampu melakukan itu jikalau kita diam di dalam Allah. Seperti harapan dan doa Yesus yang dia nyatakan kepada murid-muridnya. Dan doa Yesus ini yang tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat 21 hingga ke 23. Ya, doa Yesus supaya kita ada di dalam Allah, supaya kita berada di dalam Kristus. Dan kita pun juga dapat melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Karena di luar Allah, di luar Yesus, kita tidak akan mampu berbuah apa-apa dan kita tidak akan dapat melakukan perbuatan tindakan-tindakan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Terlebih lagi untuk melanjutkan kelangsungan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Di dalam kesempatan ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu agar kembali kepada panggilan ciptaan bahwa kami adalah manusia yang Engkau cipta menurut gambar dan rupa Engkau yang kudus itu. Oleh karena itu di dalam kelemahan kami, ajarkan kami untuk semakin menyadari dan memahami, bahkan membangun persekutuan itu di dalam Engkau, agar kami dapat berangkat untuk menjaga, memelihara, mengolah, memanfaatkan segala sesuatu yang Engkau berikan di bumi ini, yang Engkau titipkan kepada kami untuk dapat kami nikmati dan kami pelihara bagi generasi selanjutnya. Bapa di dalam sorga, Engkau melihat kami yang saat ini penuh dengan kesesakan, bergumul dan mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Oleh karena dunia ini, bumi akhir-akhir ini sedang dilanda oleh suatu penyakit yang tidak pernah terbayang sama sekali oleh kami semua, oleh
orang-orang yang Engkau ciptakan. Tetapi Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bertekun, hidup di dalam Engkau agar kami memiliki pengharapan dan memahami segala pekerjaan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami ini mendatangkan segala yang baik bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, kepada setiap orang percaya, kepada semua orang yang berserah kepada-Mu agar Engkau pelihara dan menjaga kami dan mencukupkan kami dengan segala sesuatu yang kami butuhkan. Jikalau ada di antara kami yang kurang sehat, yang sedang mengalami penderitaan oleh karena penyakit, bahkan juga sedang bergumul oleh karena duka cita, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah penghibur kami. Engkau adalah Tuhan yang mengetahui kegelisahan kami. Dan kami percaya Engkau akan menguatkan kami, memampukan kami untuk melewati masa-masa kesusahan yang kami alami. Segala keterbatasan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan kami memohon ampun kepadamu, terlebih lagi oleh karena perbuatan dosa-dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan. Ajarkan kami untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar, agar kami Tuhan dapat layak dan dapat menjadi sukacita di tengah-tengah hidup di dunia ini, terlebih lagi untuk menunjukkan kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Dengar doa kami, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 116 ayat yang pertama, dan kita mengumpulkan persembahan dengan sukacita. Marilah kita menyerahkan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri di dalam kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta sorgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami adalah milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu dan menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga kami sampai kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.